atau yurawwiju. Rawaja itu meramaikan atau mempromosikan. Rawaja itu artinya meramaikan. Sementara di Al-Quran ketika kemudian menjadi kata mari, jadi kata mari itu artinya kacau balau. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa masjid itu tidak hanya diramaikan, tapi harus dimakmurkan. Makmur itu ramai dalam arti berisi kebaikan, namun kata rawaja atau marij itu artinya masjidnya ramai tapi kacau balau. Sehingga kita bisa melihat sekarang masjid itu sekarang tidak hanya dipakai untuk ibadah atau diskusi keilmuan sesuatu yang baik, tapi kadang dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Orang yang melakukan hal tersebut tidak paham etika atau adab di masjid. Di antaranya ini kalau kami di sekolah pendidikan adab ke anak-anak, tidak sedikit anak-anak itu memanfaatkan wifi masjid untuk apa? Mabar, semerap mabarnya, main bareng game online itu. Terjun masjid, pakai wifi masjid, mabar, main bareng nih. Kalimatnya ketika kalah toksik, istilahnya anak sekarang. Toksik nih nek zaman jenengan. Nah, itu ada anak muda di sini semua. Toksik nih meso-meso. Main game kalah itu akhirnya apa? Meso-meso di dalam masjid. Dia nek streamer atau mereka yang mencari di YouTube untuk mendapatkan penghasilan. Toksik. Nah ini kita di masjid terus ribut. Kalau tidak diingatkan, sorong di masjid. Atau ada juga menurut saya memutar musik di masjid. Musiknya syairnya syair yang jorok. Musik sekarang itu yang syairnya tidak cinta-cintaan modern. Hampir semuanya cinta-cintaan, bahkan di beberapa musik itu kalimatnya vulgar. Ya, loh, ngotot disetelkan masjid. Nah, ini kan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu ini penting. Adapun memakmurkan masjid itu artinya menghidupkan sesuatu yang kosong atau sesuatu yang mati, atau menjadikan tempat yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi dalam kebaikan. Jadi memakmurkan itu artinya membangun dan memperbaiki. Dan ini kula nate Gusti Allah niku nujuaken ing kadang nggih untuk pelajaran. Suatu hari saya sholat di masjid besar dan cukup nyaman di Mojokerto, mendekati sholat tarawih 1 tahun yang lalu. Namanya kalau kita WA, posisi kita duduk, sementara kita menunggu soft, memposisikan soft berdiri di sebelahnya, itu kan ketinggal. Melihat sebentar itu ketinggal. Yang terlarin mobil, ya mungkin karena saking sayangnya dengan pacarnya, mau sholat tarawih pamitan dulu, sholat tarawih dulu saya dulu, atau di pulau ketinggal. Astagfirullah, kok dia ketinggal? Jadi sholat tarawih dulu saya tenang. Ini di dalam masjid. Kinten-kinten tarawih ini saya, WA pacarnya ini walu. Nah, jangan ini yang bisa menilai. Kadang kan bercampur. Harusnya di dalam masjid kita ini hati-hati betul. Kadang mungkin tidak terasa di dalam masjid, rasa-rasa terjeruk masjid. Kita sama-sama paham ya, penyebutan istilah masjid itu di dalam hadis artinya tempat ibadah. Kalau di kita masjid itu banyak. Enten langgar, ya, tempat untuk sujud maksudnya. Enten langgar, enten surau, enten musola, enten masjid. Kalau yang kita kenal adalah ada masjid jami' wa ghairu jami', ya.
Ada masjid jami digunakan untuk sholat Jumat, sementara ada masjid itu ghairu jami tidak digunakan untuk sholat Jumat. Di Indonesia istilah masjid yang tidak digunakan sholat Jumat itu adalah musola. Jadi kalau saya menyebut masjid itu nggih musola nggih katut, langgar nggih katut, maksudnya begitu. Jadi langgar berarti yang harus dimakmurkan masjid saja, musola dan langgar tidak. Langgar dan musola itu bagian dari penyebutan masjid tadi. Maksudnya demikian. Baik, di dalam ayat tersebut sekali lagi kita diingatkan terkait dengan memakmurkan masjid. Kemudian Bapak dan Ibu, siapakah yang berhak untuk memakmurkan masjid? Yang berhak untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang amanah billah, yang beriman kepada Allah. Karena kalau bukan orang beriman, ya masjidnya dipakai unik-unik, kegiatan yang unik-unik. Kemarin itu sempat viral kalau tidak salah, kegiatan PHBI Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj yang mendatangkan artis itu ya, tapi beda kan ingin mewakil peringatan Isra Mi'raj, tapi yang di atas bukan Pak Yai. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kalau tidak orang beriman, ya unik-unik nanti kegiatannya. Yang beriman, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan orang-orang yang menegakkan dan mendirikan salat, wa ataz zakat, dan yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah karakter orang-orang yang memakmurkan masjid. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk. Dan untuk mendapatkan petunjuk sebagaimana di dalam ayat Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim, maka interaksi kita dengan masjid harus lebih sering. Petunjuk itu kita tidak akan memperolehnya. Jadi huda itu petunjuk khusus memang. Huda itu tidak akan kita peroleh di tempat-tempat maksiat. Koyo aku perlu petunjuk itu. Nah, diskotik aja. Tidak akan nyambung ke situ. Jadi yang dimaksud dengan petunjuk khusus keimanan itu utamanya ketika kemudian hari ini kita berada di masjid. Kita diingatkan salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kita diingatkan tentang 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ada pemuda wasabbu nasya'a fi ibadati rabbi. Ada pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Rabbnya. Ini Masya Allah. Untuk para pemuda nih, ini pemuda sedanten ya. Insya Allah dengan waktu masih pemuda, ibu-ibu waktu masih pemudi itu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga sekarang menjadi bagian dari ini, setelah menjadi pemuda, menjadi syabab, menjadi warajulun, wong lanang sing wis tenanan, rajul. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Insyaallah kita menjadi bagian dari ini. Seseorang atau laki-laki qalbuhu, hatinya mu'allaqun, terikat, menggantung fil masajid, di masjid.
Ini adalah satu golongan yang kita sama-sama tahu bahwa akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bapak Ibu kita ini kalau musim panas kering, ada pohon, kita akan berusaha untuk bernaung, berteduh. Bahkan ada yang khawatir hitam sampai pakai payung. Bayangkan ketika suatu hari kita ada di padang yang begitu luas, wet boten enten, payung boten enten, dan naungan itu khusus diberikan pada golongan tertentu yang dipilih oleh Allah. Di antaranya adalah mereka yang hatinya menggantung, menempel di masjid. Maksudnya apa? Apakah maksudnya Bismillah gak perlu nyambut gawe nang masjid ae wis nempel. Mboten metu blas mungkin masjid. Ya mboten ngoten iki. Maksudnya apa? Di sini disampaikan di dalam syarah atau penjelasan hadis. Maksudnya mu'allaqun bermakna terikat atau tidak lepas. Maksudnya apa? Bahwa seseorang itu selalu kembali ke masjid. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal ketika dia menghadapi persoalan-persoalan hidup, kebahagiaan hidup itu semakin mendekatkan dia ke masjid. Dalam kondisi bahagia, rajin ke masjid. Dalam kondisi susah, rajin ke masjid. Namun cenderung manusia itu rajin dan khusyuk ke masjid ketika ada sampai ada kalimat ada Gusti Allah kayak tambal putu ae. Lewanya nih putu, sholatnya ke waktu, nang masjid ke waktu. Nek wis mari lali. Nah itu. Jadi yang dimaksud mu'allaqun itu dalam berbagai kondisi beliau tetap hadir di masjid, beribadah, ikut memakmurkan masjid, dan banyak kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu para pakar pendidikan menyampaikan anak-anak itu dikondisikan atau dididik di masjid, bukan kemudian dimarahi atau diusir dari masjid, namun dikondisikan. Nah, pengkondisian ini takmir yang tahu harus seperti apa, sehingga anak-anak sejak kecil sudah mu'allaqun, sudah menempel di masjid. Di zaman siyen niku menawi tarawih ten langgar napa ten musala niku lare alit kan kuwata. Beto sarung, kadang bisa sepet-sepetan sarung ya. Tarawih nggih. Nggih ngoten niku lha namine lare alit. Nah, itu bisa dikondisikan. Tapi kalau kemudian dimarahi, dibentak, diusir, mungkin akan merasa tidak nyaman juga. Sementara insya Allah kita tahu kalau sudah dewasa nggih mboten uber-uberan. Nek sampai tuwek kok jeng uber-uberan jejak-jejakan niku nggih wayahe salat itu kan nggih aneh berarti. Kalau anak kecil ya seperti itu dikondisikan. Sehingga hari ini kita diingatkan untuk mendidik juga terkait hal ini. Kemudian diingatkan di masjid itu untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan dunia. Sehingga hal-hal komunikasi, obrolan, amalan di masjid itu tujuannya, fokusnya adalah ibadah. Musyawarah takmir masjid tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah di dalam masjid kemudian yang dibicarakan sesuatu yang tidak meningkatkan keimanan, tidak berisi kebaikan, segera beristighfar dan dihentikan. Kadang itu kan setan itu enten mau cara menggodanya. Ada yang lewat jamil sebelah ini. Sama ini. Masjid nih padahal jangan sholat bisa ngenteni titit nih lo jek kober ngomong ngoten kan ya aneh. Nah kecuali kalau kalimat atau pertanyaan itu untuk meningkatkan keimanan tidak apa-apa. Nah ini kehati-hatian kita. Bapak Ibu kita ingat
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di antara penjelasan ulama itu, penyebutan Ka'bah itu adalah Baitullah, ya. Masjid itu juga Baitullah. Orang yang akan menghancurkan Baitullah oleh Allah, Qairun Ababil, dikirim. Maka hari ini ketika kita juga mengotori, merusak masjid, itu bentuknya apa? Allah akan menjadikan kehidupan kita jauh malu. Orang yang hatinya jauh dari masjid, maka mari kacau balau. Orang yang tidak mau memakmurkan masjid, maka akan mari kacau balau. Oleh karena itu, ketika ingin kehidupan kita ini baik, kita interaksinya dengan masjid harus terikat, harus menggantung, mu'allaqun itu tadi. Jangan perhatikan saja, kalau jangan mulai malas ke masjid, perhatikan kehidupan jenengan. Tiba-tiba aneh jenengan nanti, kok orang-orang ini kayak ini masjid nih, aku ke masjid. Nah ini diperhatikan. Baik. Selanjutnya ini baru hadis-hadis tentang keutamaan masjid. Ini baru hadis tentang keutamaan masjid. Sami'a Uthman bin Affan yaqul 'inda qaulin nas fihi hina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum aktsartum wa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan qala bukan hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Hadis ini mengingatkan kita Uthman bin Affan itu sedang merenovasi atau memperluas Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Ketika kemudian Uthman bin Affan akan merenovasi atau memperluas Masjid Nabawi karena kebutuhan umat, maka kemudian ada satu bidang yang bidang ini tidak pernah dibentuk tapi selalu ada. Bidang apa nih? Bidang maitu. Nah, mesti ada. Dalam struktur kepengurusan itu tidak ada, tapi bidang ini mesti muncul. Bidang maitu, bukan mau itu, ya. Maitu. Nah ini Uthman juga demikian dirasani. Iku lha opo Utsman masjid api dibongkar mana? Ngoten ya. Maka Utsman menyampaikan dengan kalimatnya begini sampai innakum aktsartum, sampai niku kakek ngomong. Kalim bahasa kita di bahasa Mojokerto. Anda ini terlalu banyak bicara, kata Utsman bin Affan. Kemudian mengingatkan terkait dengan orang yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan hal yang sama atau bahkan mendapatkan hunian di jannah. Jadi Utsman bin Affan mengingatkan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan membangunkan hal yang semisal di jannah nanti untuk orang-orang yang membangun masjid. Oleh karena itu terkait dengan kegiatan pembangunan masjid di Indonesia ini, infak atau sumbangan donasi ke masjid itu cukup cepat dan cukup banyak dibandingkan ke hal-hal yang lain, karena diantaranya harapan dan keyakinan akan mendapatkan hal yang semisal di jannah kelak. Kemudian hadis dari Abu Dawud, kitab sholat, bab pahala membaca Al-Quran. An-Nabi Hurairah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghasiyatuhum rahmah wa haffathum malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Masyaallah. Terkait dengan tidaklah suatu kaum berkumpul
di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala. Jadi kelompok kaum orang-orang yang berkumpul di dalam masjid, di dalam rumah Allah Ta'ala, apa yang mereka lakukan? Yatslunal kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan tadarus. Kalau di Indonesia istilah tadarus itu kan membaca Al-Quran. Kita ingat darosa itu kata madrasah, gitu. Madrasah itu di Indonesia artinya sekolah. Darosa itu dalam bahasa aslinya itu tetap terkait dengan keilmuan, pembelajaran, namun waktunya lebih pendek, dibatasi. Itu darosa. Kita mengenal ada taklim, gitu, ada taktib, kemudian ada ini tadi madrasah, ada tarbiyah, ada beberapa istilah pendidikan. Nah, tadarus itu ada keterbatasan waktu. Oleh karena itu madrasah itu waktunya ada batasnya. Madrasah ibtidaiyah maka ada batas waktunya. Nah, di sini kita diingatkan untuk tadarus itu tidak hanya membaca, tetapi juga mencoba memahami, bahkan menyampaikan. Itu maknanya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghaziyatuhum rahmah, bahkan diliputi rahmat. Wa hafathum malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Ketinggalan terjadi. Derek sampai. Andai kata kelihatan itu mboten wedi lah. Wah, itu sobrak kawan diukur ini. Jadi kita hari ini Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang ini keutamaan. Jangan bayangkan. Hari ini kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kita menyampaikan keilmuan, kita menerima keilmuan. Coba jenengan rasakan, jenengan merasa tenang boten? Nah, ini pertanyaan. Kalau jenengan di masjid hari ini merasakan tenang, merasakan sakinah, bahkan mendapatkan rahmat, nah ini Masya Allah. Ini kenikmatan yang super tinggi. Ini kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kita dikelilingi malaikat. Dan Masya Allah, viral kita Bapak. Kalimat terakhirnya, wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu, bahkan Allah menyebut-nyebut nama mereka di antara malaikat. Malaikat itu kenal kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ini viral di media sosial apa istilahnya FYP. Semerap FYP Pak Winning. FYP for your page kan. FYP itu wah, dopamin itu. Napa hormon yang membuat kita bahagia itu muncul. Bayangkan ini ketika nanti kita sempat membahas pintu-pintu jannah ya. Dan pintu jannah ini kan ada malaikat yang menjaga, ada yang memanggil. Bayangkan ketika suatu hari kemudian wah terkenal gitu, dipanggil gitu. Ya fulan, ta'al. Ayo, merene. Yang satu manggil, yang sana juga manggil. Lewat sini, semua manggil. Pintu jannah. Yang jangan semua pintu neraka manggil, jangan. Pintu jahanam manggil, sakur manggil, niku ngaweri. Nah ini diantaranya kita bisa mendapatkan itu semua dengan keutamaan di masjid. Itulah kenapa penting bagi kita memakmurkan masjid. Ustaz, sampai jam berapa? Kurang 5 menit. Oh, okay. Baik. 55. Oh, 55. Oke, kira 10 menit. Alhamdulillah. Saya percepat ya terkait dengan keutamaan masjid, diantaranya saya sampaikan secara cepat karena keterbatasan waktu.
Seseorang, ini hadis Muslim, wudu dari rumahnya, di rumahnya sudah wudu, kemudian berjalan kaki, karena kalimatnya begitu, man tatahhara fi baitihi, bersuci, thumma masa ila baiti min buyutillah. Orang yang wudu dari rumahnya sudah bersuci, berjalan kaki menuju ke masjid, maka orang tersebut atau kedua kakinya, kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, yang satu meninggikan derajat. Di dalam hadis yang lain disampaikan, satu kaki dicatat kebaikan, satu kaki menghapus kejelekan. Kalimatnya di sini adalah berjalan kaki atau melangkah. Maka muncul pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, ini penjelasan hadis mungkin, penjelasan ulama, termasuk hari ini ulama menyampaikan demikian. Orang yang datang ke masjid bawa mobil, bawa motor, niku mboten mobil kali motore sing mlebu swarga, mboten. Ya. Orang yang bawa mobil, bawa motor juga mendapatkan pahala keutamaan menuju masjid. Namun, ada namunnya ternyata. Ulama menyampaikan, adapun yang berjalan kaki memang memiliki keutamaan lebih. Kenapa? Karena ada nilai jihad atau nilai lebih berat jalan kaki dibandingkan naik motor atau naik mobil. Jadi ternyata jalan kaki itu memiliki keutamaannya sendiri. Boleh kita naik motor, naik mobil juga memiliki pahala keutamaannya sendiri. Kalau jauh, wajar naik motor, mobil. Namun ketika kita ke musola atau ke langgar yang dekat, kita jalan kaki, Masya Allah, ada kebaikan, dosa dihapus, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan, wal ukhra tarfa'u darajat, sementara kaki yang satunya meninggikan derajat. Baik, saya lanjutkan. Ini keutamaan masjid. Sampai begini. Bashir masaina fi dhullami ila masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira. Ini di dalam Sunan Abu Dawud. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki di waktu yang petang. Untuk apa? Ilal masajid, untuk menuju ke masjid. Kelak dia akan mendapatkan binuri tami yaumal qiyamah. Di hari kiamat, orang seperti ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Ketika gelap gulita, orang ini akan mendapatkan penerangan cahaya yang sempurna. Karena apa? Ketika waktu gelap, orang ini menuju ke masjid. Waktu gelap itu berarti sholat apa? Subuh dan isya. Itu diantara keutamaan sholat subuh dan isya. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah ketika kiamat sudah mendapatkan naungan, mendapatkan cahaya. Berarti di antara bayangan kita ini peteng dedet, hawane panas. Ya, bayangkan. Baik, saya lanjutkan, ada 5 menit. Saya percepat dengan adab di masjid. Bapak Ibu, kita di masjid ini kan interaksinya cukup banyak, gitu. Interaksinya cukup banyak. Ada tarawih, ada i'tikaf, ada tadarus. Di antaranya perhatikan adab di masjid. Adab ini berkaitan dengan agar jamaah ketika di masjid itu merasa nyaman. Di antaranya Bapak dan Ibu, yang pertama jangan hadir di masjid yang dapat menimbulkan bahaya kepada jamaah yang lain. Bentuknya banyak, namun ini saya khususkan di antaranya ketika jenengan sakit. Yang sakit itu mudah menular ke jamaah yang lain, maka lebih baik berada di rumah. Dan saya percepat, di antara hadisnya disampaikan tetap berada di rumah. Bahkan seseorang yang
biasanya ke masjid, lalu kemudian sakit atau safar, maka Allah akan memberikan pahala yang sama ketika dia sehat ke masjid atau dia mungkin sehingga bisa ke masjid. Jadi ini terkait dengan salah satu kaidah la dharara wa la dirara. Jangan kita membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Jadi ketika jenengan merasa ini bahaya, ini aku nang masjid ini flu momen misalkan per detik niku watuk Jawa kil bersin misalkan, lebih baik bertahan di rumah. Karena khawatirnya kita justru akan membahayakan saudara kita ketularan kuwabe sak masjid. Imami katut ketularan, wayang imami watut. Kanjeng Nabi nanti ngimami itu batuk, itu juga pernah, sehingga beliau menghentikan bacaannya dan langsung rukuk. Nah, hal ini terkait juga dengan beberapa hal tadi disampaikan terkait batuk, ya. Kemudian terkait dengan bau badan, Bapak Ibu. Bau badan ini juga sangat berpengaruh ketika kita sholat berjamaah. Sehingga Rasulullah itu pernah diantaranya meminta sahabat itu untuk mandi, karena pakaian zaman dulu itu terbuat dari kulit domba, biri-biri. Ketika dipakai, walaupun sudah disamak pada zaman itu, tidak seperti hari ini. Ketika sahabat ini kena hujan, kemudian ke masjid melaksanakan sholat, sampai dikatakan baunya seperti domba atau seperti biri-biri. Sehingga Rasulullah diantaranya menyampaikan terkait sahabat ini agar mandi, membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk membersihkan diri itu gampang. Pakaian kita juga bukan pakaian yang ketika kena hujan bau seperti biri-biri. Terkait dengan bapak-bapak disarankan, dianjurkan, bahkan dikuatkan untuk memakai parfum. Ibu-ibu, nah ini disampaikan di dalam hadis, apa bedanya parfum bapak-bapak dan parfum ibu-ibu? Artinya di satu sisi wanita itu boleh memakai parfum dengan pengkondisian. Parfum bapak-bapak itu baunya harum, warnanya tidak nampak. Parfum ibu-ibu itu baunya harumnya tidak keluar, tetapi warnanya nampak. Kalau dulu itu apa sekarang henna pacar nih loh, ya dikasih dibagi vakum biar ya ditempelkan. Kalau sekarang kan sudah berbeda. Karena untuk wanita memang khawatir tabarruj, khawatirnya nanti ada bau wangi, kemudian para lelaki ajnabi yang bukan mahramnya maksudnya itu melihat sehingga kemudian tertarik atau tergoda. Jadi yang pertama tadi terkait kesehatan, yang kedua terkait bau badan. Selanjutnya juga diingatkan menguap atau bersin, Bapak Ibu. Baik, ini sebagai penutup. Terkait dengan menguap, kita berusaha untuk menutup bibir kita semampunya. Jika menutup bibir tidak mampu, maka kita tutup dengan tangan. Okay. Mulut kita tutup dengan tangan. Berusaha, jangan sampai mengeluarkan kata wah atau saking ngombone dia. Wah, ya. Itu membuat setan tertawa, bahagia, berhasil. Karena diantaranya menguap ini dari setan. Selanjutnya juga terkait dengan bersin. Ketika kita sholat kemudian bersin, kita membaca alhamdulillah nama mboten. Niki sholat. Wah, alhamdulillah. Ini saya tanyanya sedang sholat nih maksudnya. Kita membaca hamdalah atau mboten? Mboten. Ulama menyampaikan boleh kita membaca hamdalah namun lirik.
Karena alhamdulillah itu adalah bagian dari bacaan sholat. Misal ini ada yang membaca wahid, alhamdulillah, sebelahnya ternyata dengar, terus sementara balasan alhamdulillah itu adalah yang yarhamukallah, kita tidak membacanya. Boleh itu kalau ingin menyampaikan selepas salam. Nah, ini yang disampaikan ulama, ditahan dulu, tapi nanti jawabnya selepas salam. Karena kalimat itu tidak terdapat dalam bacaan sholat. Ini pendapat ulama demikian. Ada juga yang menyampaikan tetap fokus pada sholat, maka tidak perlu membaca alhamdulillah dan tidak perlu menjawab alhamdulillahnya. Nah ini sebagian dari pengingat kita. Jangan sampai kemudian mohon maaf bau badan, bau mulut, atau kita sedang flu, kita menguap, atau kita sedang bersin, itu mengganggu. Karena orang sholat itu ketika ada yang batuk, ketika ada yang batuk, itu tidak akan fokus dengan sholatnya. Dan justru khawatir, mulai kepikiran, waduh, cocok ketularan ya. Ya, bau mulut juga, bau mulut karena jorok ya, makanya diantaranya siwak atau sikat gigi ketika akan sholat. Namun hal tersebut sangat berbeda ketika kita siang. Bukan karena jorok, tapi karena perut kita kosong sehingga bau mulut tidak sedap, itu berbeda. Karena hal tersebut terasa ketika bapak-bapak besok sholat Jumat, gitu. Imam menyampaikan walaqolin, amin, sak masjid ya. Sedang puasa semua, terasa, gitu, terasa. Namun hal ini beda dengan yang dia memang jorok. Kalau yang ini dibedakan, ditoleransi. Baik, ini insya Allah sebagai pengingat kita, karena interaksinya banyak di masjid. Mohon maaf saya sampaikan secara cepat karena keterbatasan waktu. Kita bermohon kepada Allah agar dijadikan selepas Ramadan ini sesuai target, yaitu la'allakum tattaqun. Ini harapan kita, dijadikan Allah menjadi hamba, menjadi manusia yang bertakwa. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sambil menunggu adzan maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.